Oke, kali ini kita akan membahas mengenai SEO atau Search Engine Optimization, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mengoptimasi mesin pencari. Artinya gini teman-teman, agar ketika orang mencari sesuatu kan dia mengetik sesuatu. Nah, ketika dia mencari sesuatu, dia akan mengetik sesuatu. Nah, dengan menggunakan strategi ini, kita bisa memunculkan konten kita kepada penyari. Jadi, ada orang yang cari sesuatu dengan kata kunci tertentu, kita mengoptimalkan konten kita agar bisa ditemukan oleh orang. Karena kita melihat dari sisi orang itu ngetiknya apa ya kalau dia mau cari sesuatu. Nah, jangan sampai kita terbelenggu dengan pikiran kita. Saya misalkan nih, saya jualan sesuatu, katakanlah madu. Saya tidak ngerti orang ketika cari madu itu di Google atau di mesin pencari itu ngetiknya apa. Kalau kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka ketik ketika mencari madu, ya saya akan susah untuk mereka dapatkan. Karena apa? Kita tidak mengoptimalkan. Nah, sebenarnya yang dioptimalkan itu apa saja sih? Nah, yang kalau kita ngomongin mengenai pencarian di Google atau search engine-nya Google, tentu kalau kita ngomongin di situ ya website yang perlu dioptimalkan. Nah, kita perlu membuat seperti artikel atau halaman yang di dalamnya itu berisi kata kunci tertentu yang memang diketikkan orang ketika dia mencari sesuatu. Contohnya tadi madu. Saya misalkan jual madu. Orang ketika mau cari madu kan tidak serta-merta hanya ngetik madu. Bisa saja dia ngetiknya ada tambahan baik di depan ataupun di belakang madu. Misalkan cara membuat masakan dengan menggunakan menu, cara membuat masakan atau menu dengan menggunakan madu, misalkan seperti itu yang diketik orang. Nah, maka di konten kita sebaiknya bikin sesuatu yang ada kata kunci tersebut, agar apa? Ketika orang cari kata kunci tersebut, punya kita muncul. Nah, sebenarnya search engine apakah hanya di Google? Sebenarnya enggak. Kita di Instagram, di TikTok itu ketika cari sesuatu juga kita ngetik. Tapi sayangnya mereka tidak tidak bisa, kita nggak bisa dapat detail apa-apa yang mereka ketik di mesin pencari tersebut, di search engine tersebut. Tapi di Google bisa. Nah, contoh ini saya masih ke madu. Kalau misalkan kita ngetik madu, kita ngomongin yang madu ya. Nah, madu ini ada yang ngetik madu angka. Nah, saya sebelumnya nggak tahu apa itu madu angka. Nah, ternyata ada juga yang ngetik madu untuk asam lambung. Nah, madu ini kan fungsinya atau manfaatnya macam-macam ya.
bisa untuk asam lambung, juga bisa kemudian untuk daya tahan tubuh, kemudian dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, ternyata ada orang yang ngetik madu untuk asam lambung. Nah, saya misalkan mau jual madu, saya bisa membuat konten tentang ini agar apa? Orang yang mencari madu untuk asam lambungnya dia bisa ketemu konten saya. Saya bikin deh artikel dengan kata kunci madu untuk asam lambung. Entah apapun judulnya, misalkan saya kasih judul, inilah manfaat madu yang bisa membuat untuk menyembuhkan asam lambung. Atau misalkan kalau saat ini sedang kena asam lambung, oh ini ada madu untuk asam lambung yang memang aman untuk dikonsumsi. Ya, kemudian cari cari artikelnya, misalkan penelitiannya dan lain sebagainya. Kita bikin konten mengenai itu di website atau di blog kita, atau bahkan bisa juga kok, walaupun ini di Google ya, tapi bisa juga kita memanfaatkan ini, kata kunci ini, untuk dibuatkan konten berupa video, baik ditaruh di Google, di YouTube maksudnya, atau di TikTok, bahkan Instagram. Bisa. Kenapa seperti itu? Ya karena emang ada yang cari madu untuk asam lambung. Banyak orang penderita yang memiliki penyakit atau apa istilahnya asam lambung, banyak sekali teman-teman. Nah, masalahnya mereka ketika punya masalah asam lambung, apa yang mereka cari? Apakah kunyit untuk asam lambung misalkan? Dan mereka, ada nggak yang cari kunyit untuk asam lambung? Ya pasti ada. Kemudian contoh misalkan asam lambung. Oke, nah ketika kita ngetik asam lambung, di sini juga orang mencari asam lambung naik. Nah, ini bisa digunakan untuk menjadi artikel. Misalkan kita bikin deh sebab-sebab asam lambung naik, itu juga bisa. Kemudian ada asam lambung disebabkan oleh. Kita juga bisa bikin konten seperti itu. Kemudian asam lambung naik, obatnya apa? Nah, ini kalau misalkan kita fokus untuk mengatasi masalah asam lambung mereka, ini banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kita buat artikelnya atau kontennya. Nah, ini ada asam lambung kronis, kemudian asam lambung tidak boleh makan apa saja. Nah, ini juga bisa kita buat kontennya. Naik saat puasa dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kayak misalkan lagi tadi ada susu ya, coba kita ketik susu. Susu yang tinggi apa? Ultramilk, kemudian full cream, etawalin dan lain sebagainya. Susu untuk ibu hamil juga. Nah, ini teman-teman, cara memanfaatkan SEO yang paling simpel gitu. Ini simpelnya, agar orang bisa menemukan konten kita, atau misalkan agar orang lebih tertarik, karena memang faktanya itu dicari oleh mereka. Oke, sekian dulu dari saya pembahasan mengenai SEO. Sampai jumpa di video berikutnya.